hormat, puji dan syukur kemuliaan nama. Kami bersyukur Tuhan kami punya Tuhan. Orang tak pernah tinggal dalam kehidupan kami Tuhan sampai jadinya. Kami sudah boleh memuji Engkau Tuhan dalam kemuliaan benar. Percaya sungguh Tuhan bahwa Engkau bertahta dari setiap doa dan pujian yang biasa. Sebentar Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sucikan kami Tuhan untuk kami layak firman. Memberkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan semakin Engkau semakin bertambah. Tuhan berkati dan bermuliakan. Jangan biarkan kami berlalu begitu saja Tuhan dari kehidupan kami. Tapi menolong orang berubah hidup kami. Kami tetap jadi lebih baik dan selalu menyenangkan. Terima kasih Tuhan dan kehebatannya Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman. Kita semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan. Lukas pasal 13 ayat 10 berakhir pada ayat yang ke-17 dengan tema atau judul berikut yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, menyembuhkan orang sakit hari Sabat. Sangat memelihara hari Sabat. Sudah dapat Bapak Ibu? Pegang Alkitab di tangan kanan kita masing-masing. Kita katakan bersama, saya percaya Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan jiwa saya, sanggup menyelamatkan keluarga saya, sanggup menyembuhkan penyakit saya, sanggup menolong hidup saya, sekalipun dalam masa yang susah. Yang setuju katakan amin. Ini Lukas pasal 13 ayat 10 berakhir pada ayat yang ke-17. Next. Kita akan baca berbalas-balasan. Saya akan baca ayat pertama, ayat 10. Baik, dibaca ayat 11, ayat kedua dan ayat 17. Sekarang kita akan baca bersama-sama. Firman Allah berkata demikian, ayat 10 atau ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat 3. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat 12 berkata, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya,
hai ibu, penyakitmu telah sembuh. 3. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, perempuan itu dan memuliakan Allah. Ayat berikutnya, ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadah usah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu dia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. 3. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Ayat 16. 16 berkata, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham. 3 sama-sama. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Kata Yesus, yang bahagia adalah kita yang melakukan firman Allah. Hidup saudara saya pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kalau kita sakit biasa, influenza, kadang tidur juga tidak nyaman, makan juga tidak nyaman, dan sebagainya. Tetapi dari cerita Alkitab ini kita mendapatkan penjelasan bahwa ternyata ada seorang ibu yang sakit selama 18 tahun. Sakit yang berkepanjangan. Sudah tentunya pasti kita berpikir begini, ini sudah banyak mengeluarkan biaya untuk pingin disembuhkan, pingin untuk bebas. Umumnya kalau orang dalam kesakitan dan sakit berkepanjangan dan ketika dia sembuh, itu senangnya luar biasa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa ternyata ibu ini bukan sakit biasa. Kelihatan secara kasat mata memang benar dia butuh. Semua orang yang ada dalam rumah ibadah mengenal ibu ini. Karena ibu ini adalah seorang yang setia. Ia tetap setia walaupun keadaannya tidak nyaman. Saudara-saudara, ayat 10 dari pasal pembacaan kita bicara Yesus ada di mana? Di rumah ibadah. Orang ini perempuan yang sakit 18 tahun menderita bungkuk. Bukan bungkuk biasa, tetapi diikat, dikuasai oleh roh yang lain. Dan ini membuat dia tidak berkuasa untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Alkitab berkata bahwa dia datang di rumah Tuhan. Dan momen yang sangat penting, yang selalu saya bilang, kalau kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan itu tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlama. Allah menolong kita itu selalu indah pada waktunya. Hanya kadang kita ini yang marah, hanya kadang kita bereaksi berlebihan. Ketika kita diperhadapkan dengan problem, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan pergumulan tertentu, kita menjadi
orang yang sensitif. Tetapi pagi ini kita diingatkan oleh firman Allah, ternyata kesetiaan dapat menghadirkan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Sedangkan manusia saja dia ingat kebaikan manusia, apalagi Tuhan. Amin. Tuhan bekerja dengan selalu mengingat apa yang kita buat. Karena itu sebagai alasan untuk dia buat sesuatu bagi hidup saudara dan saya. Tapi kalau saudara dan saya tidak melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, Tuhan juga tidak punya alasan untuk melakukan sesuatu bagi saudara dan saya. Tuhan bertindak melakukan sesuatu, dasarnya ada latar belakang. Dia menyembuhkan ini dengan baik. Sakit bungkuk, sakit bungkuk, bukan bungkuk biasa, tetapi dikuasai, dirasuk oleh setan. Dan firman Allah bilang, mau datang ibadah saja susah kalau model begitu, Bapak Ibu. Mau tenang itu susah. Puji Tuhan. Satu saat saya dengan rombongan pada tahun 97 Susan baru selesai 1 tahun sekian 2 tahun. Jadi saya sudah keliling untuk pelayanan KKR dan kesembuhan ilahi. Yang 97 saya dirikan sebuah yayasan pelayanan Hosana yang bergerak pada pelayanan kesembuhan dan mujizat. Dan Bapak Ibu, semua yang kita buat itu semua gratis. Kita datang untuk memberkati pelayanan sidang lokal gereja-gereja tertentu, dan kita hadir untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi mereka. Malam pertama, ada seorang anak umur 2 tahun tapi bisu, tidak bisa bicara. Ketika saya sedang berkhotbah, Tuhan bicara kepada saya, berhenti. Ketika saya mulai berhenti, Tuhan bicara jelas kepada saya. Ada di tempat ini yang hadir pada malam ini, ada satu keluarga, seorang anak perempuan usia 2 tahun sekian yang tidak bisa berbicara. Dan saya yakin bahwa dia bukan bisu biasa, tetapi diikat oleh kekuatan yang lain. Dan ketika saya turun dari podium dan saya mulai bicara, kalau ada yang hadir di sini dengan membawa seorang anak yang bisu yang tidak bisa berbicara, silakan maju ke depan. Tuhan bicara kepada saya hari ini. Bapak Ibu langsung kedua orang tuanya nangis histeris, langsung dari belakang bawa anaknya maju ke depan. Dan ketika maju, saya tumpangin tangan dan berdoa kepada ini anak. Dan tiba-tiba kata yang dia bilang pertama, Yesus, haleluya. Saya bilang sama dia, katakan Yesus. Dia bilang Yesus. Itu kata yang pertama yang dia sampaikan. Dia disembuhkan malam itu. Mama dan papanya berlatar belakang Protestan. Malam itu mereka mengambil keputusan untuk menerima Yesus secara pribadi. Dan anak itu besoknya, karena hari Minggu saya pimpin ibadah, diserahkan kepada Tuhan. Dan dia berbicara lancar dan diberkati oleh Tuhan. Malamnya KKR malam kedua. Malam kedua ada seorang oma yang usia 68 tahun terbaring di tempat tidur. Jadi mereka bawa ini oma dengan tempat hilang, bawa dalam katanya. Ketika saya berkhotbah, saya memperhatikan setiap orang yang haus dan merindu untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dan
selesai saya mengubah, Tuhan menyuruh saya untuk pergi kepada ini mama, anak muda 8 tahun yang terbaring di tempat tidur di bawah di dalam tempat pakaian. Ketika saya tumpang tangan kepada dia dan saya tarik dia tengok saya sementara matanya berkaca-kaca. Saya bilang, dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalan. Tiba-tiba Omar yang diurus selama 20 tahun sekian tidak turun tempat itu, diurus semua di tempat itu 20 tahun sekian. Tapi malam itu dia bisa berdiri dan berjalan. Anak-anaknya yang tadinya jauh dari Tuhan menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Sebelum KKR malam kedua, Tuhan memperlihatkan kepada saya sebuah penglihatan yang dahsyat. Penglihatan itu saya ada di tepi satu sungai, ada jembatannya. Saya coba pergi untuk apa? Memancing. Pada waktu pancingan saya itu bergerak, yang saya angkat ternyata itu macan tutul yang keluar dari sungai dan dia mau menerkam saya. Tetapi saya pegang kedua mulutnya, saya rabe dan saya ambil lidahnya, saya tarik dan keluarkan lidahnya. Dan malam yang kedua ternyata kekuatan musuh itu mati-mati. Dan Bapak Ibu, itu orang begitu banyak ya, dari kampung-kampung pada saat itu. Tidak sama seperti kita zaman modern ini ya, zaman media. Zaman ini susah ya, karena perusahaan triplex waktu itu kan masih cara menjual semua orang banyak di sana yang dewasa di sana. KKR malam kedua, malam ketiga, sampai malam yang terakhir itu manusia semua orang dilawan dan dicampur. Tidak berhenti sampai di situ. Kendaraan masih susah, masih sulit. Dari tempat itu kami harus ke Wilayah. Ya, jadi saya jalan, ada pendeta yang itu apa, jaga kuda Grace, taruh di wilayah. Pendeta biar anaknya mau pendeta saya muda. Jadi Bapak Ibu ada yang berkata saya, jadi kita itu desa-desa yang ada di Boybien kita kesana kemari untuk mengadakan pelayanan KKR dan kesembuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan bekerja dengan dahsyat. Makanya saya mau bilang bahwa ada orang yang sakit biasa, tetapi ada juga yang sakit karena oleh kekuatan yang lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ternyata kesetiaan menghadirkan mujizat. Wanita ini dia tidak berhenti untuk mencari Tuhan, untuk sembuh. Dan kita menjelaskan, ternyata dalam kairosnya Allah, ketika dia hadir Yesus ada di sana, dia disembuhkan. Saya baca ayat 12 bilang lagi, ketika Yesus melihat perempuan itu, dia memanggil dia dan berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Bapak Ibu, ketika kita dilawat Tuhan, mengalami Tuhan, itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan hal-hal lain. Karena itu adalah sebuah perjumpaan ilahi antara kita dengan Tuhan. Dan benar-benar hati kita hidup, kita mengalami Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi doa kita, yang sampai hari ini sedang kita gumuli, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada dua hal sederhana yang ingin kita share pada pagi hari ini, kesediaan menghadirkan mujizat Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya.
membaca, kita akan perhatikan pengertian dari kesetiaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia memiliki makna berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat, tetap, dan teguh hati. Sedangkan kesetiaan merupakan keteguhan hati. Kalau pimpinnya itu bisa. Keteguhan hati, kepatuhan, ketaatan, jalan persahabatan, perhambaan, dan sebagainya. Ini pengertian dari kesetiaan. Next, 2 poin sederhana. Poin yang pertama saya jumpai di sini. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, apa yang dapat membuat kesetiaan menghadirkan mujizat? Yang pertama, mencari Tuhan tanpa apa? mengeluh. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, jangan mengeluh kalau cari Tuhan. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita ikut Tuhan yang kita hai ya. Makanya saya bilang Alkitab itu bicara, kalau kemarin kita dengar firman dari buahnya kamu mengenal mereka. Jadi hidup yang berkaitan dengan buah ini kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Mencari Tuhan tanpa apa? Ada orang cari Tuhan tanpa. Ibu ini mencari Tuhan dalam umur 18 tahun diikat oleh setan. Roh lain yang ikat dia. Tapi tidak ada kata mengeluh. Bayangkan saja 18 tahun diikat dengan kekuatan yang lain. Bubuk orang bubuk itu jalannya lain. Enaknya tidur saja. Enaknya duduk juga tidak bisa lama kalau orang bubuk. Tapi pagi hari ini kita diingatkan, ternyata kesetiaan ini berkaitan dengan suatu komitmen yang kuat. Bagaimana kita mencari Allah tanpa mengeluh. Biasa kalau setengah 5 saya kasih bangun anak-anak untuk kita doa bersama. Saya suka perhatikan. Mungkin mereka masih ngantuk, tapi kita sedang mengajar mereka. Kita sedang meminta mereka untuk apa? Untuk bisa mendisiplinkan diri mereka, hidup mereka, keadaan mereka, betapa pentingnya mereka membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu, suatu keadaan yang berkaitan dengan kebiasaan mendisiplinkan diri kita untuk apa? Untuk bagaimana kita mencari Tuhan. Amin. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, jangan mengganggu kalau mencari Tuhan. Orang bisa hai karena pagi-pagi suara semua. Saya pengalaman mengajar, ini nanti semester 2-3 saya akan ngajar lagi. Jadi saya mengajar mata kuliah yang saya akan bawa ini biasa teologi tentang Tuhan, musik dan presentasi. Jadi memang kita diminta oleh staf akademik untuk memilih mata kuliah dari sekian banyak mata kuliah. Jadi saya pikir apakah saya bisa
dia eskatologi, lalu musik gereja, dan ujian doa, ujian dan penyembahan. Jadi bukan hanya doa, tapi doa puasa dan sebagainya. Ini punya keterkaitan satu dengan lain. Nah, saya satu saat memberikan, kalau di sekolah di SD itu orang bilang apa? Ujian. Jadi ada ujian eksis. Jadi ada seorang mahasiswi, pertanyaan yang saya buat itu tidak suka. Tetapi mungkin dia merasa susah sekali. Jadi karena waktunya tidak lama, bagian yang berkaitan dengan pertanyaannya, menurut saudara siapakah itu Roh Kudus? Mungkin karena sudah waktu tergesa-gesanya tidak bisa menjelaskan pertanyaan itu. Dia tulis di bagian bawah itu jawabannya, Bapak, soalnya susah sekali. Bagian nilai yang diberikan dari semua siswa mahasiswi, dia dapat D. Kalau D kan harus pulang. Saya putar otak, pengajar itu dia harus putar otak. Gimana supaya saya kasih dia lulus, supaya dia bagus. Puji Tuhan, saya bilang, saya panggil dia tersendiri, ada beberapa. Saya panggil, saya anak-anak, saya bilang, kalian punya nilai ini kan B. Nah, saya kasih ini, ada judul buku ini, kalian baca dan bisa dipresentasikan. Dipresentasikan dalam paper, dan saya akan memberikan nilai kepada. Puji Tuhan, dia buat bagus semua, mantap. Akhirnya dia dapat B. Dia senang sekali. Sekarang dia sudah jadi gembala. Satu saat dia telepon saya, dia bilang, Bapak masih ingat saya? Bapak kasih pertanyaan susah. Saya sekarang sudah jadi gembala Bapak. Saya pelayanan di Jakarta. Kalau Bapak ke Jakarta, telepon saya, kita ketemuan, bisa datang ke tempat saya. Bapak Ibu, ternyata apa yang kita ajarkan, apa yang kita buat, kadang kita sudah lupa. Tapi orang yang menerimanya tidak akan pernah lupa. Pasti kita semua tidak akan pernah lupa sama dosen-dosen kita. Mana yang killer, ya, yang semua kompromi, A, B, ya. Aduh, itu susah kalau dosen seperti itu, diajak kompromi susah. Jadi saya bilang sama Ken lagi kan persiapan untuk mau usulkan judul untuk pengajuan proposal, setelah itu skripsinya dengan keadaan nanti mau kakaknya. Saya bilang sama dia begini, Ken, tapi percaya bahwa you tidak akan disusahkan oleh dosen karena Papi selama mengajar sekian lama sampai hari ini, Papi juga tidak pernah menyusahkan. Papi punya mahasiswi. Dan bagaimana memberikan keteladanan bagi mereka. Dan kalau sekian banyak yang jadi gembala, sekian banyak yang jadi dosen, sekian banyak yang jadi penginjil misionari di luar negeri, karena kita punya apa? Punya kerinduan untuk menyalurkan sesuatu yang terbaik yang Allah titipkan sama kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, selama saya mengajar sekian lama itu, mungkin saya pulang kan ada honor apa honor di kantor. Oh
Haleluya, dan kiranya nih puji Tuhan kita sudah berkata setelah itu kita kasih bagian yang ngatur-ngatur makan minum mahasiswa. Karena kan kalau saya ngajar 2 jam setelah bel bunyi kan saya masuk itu kan sudah disiapkan makanan saya lihat makanya bagus. Saya coba mengente ke tempatnya siswa makan, coba siap. Saya bilang Tuhan Yesus tolong. Nah, saya sama yang ngatur-ngatur ini honor saya akan bagikan tolong dikasih bagus campur dengan rasanya supaya kelihatan putihnya, bukan kelihatan hitam. Puji Tuhan, makan itu sudah bersyukur. Ya, haleluya. Tapi saya lihat mereka makan dengan sukacita. Nasi goreng saja sama papinyo. Ikan hanya sepotong kecil. Tapi senang sekali. Saya makan, saya Tuhan, kita harus bersyukur. Di sisi lain saya bilang dalam hati saya itu, memang mereka sedang dididik. Ini masa-masa mereka dididik supaya mereka tahu bagaimana menderita dan bagaimana mengalami proses dalam menyiapkan diri mereka menjadi seorang hamba. Puji Tuhan. Jadi kalau kita menabur sesuatu yang baik, itu yang kita tuai. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari kita menabur. Menabur apa? Kesetiaan. Tabur kesetiaan. Tabur kesetiaan tanpa pamrih. Lakukan dengan senang hati tanpa paksaan. Saya bilang sama anak-anak saya, berdoa, doa itu harus jadi bagian gaya hidup. Bangun pagi, paksa dirimu untuk berdoa. Bangun pagi, paksa dirimu untuk menyembah Tuhan. Bangun pagi, paksa dirimu untuk konsen sama Tuhan. Bangun pagi, fokusmu harus sama Tuhan sebelum kamu beraktivitas. Sebab Alkitab bilang selangkah saja mau menghadap hidup kita. Kalau kita sertakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, maka hidup kita bahagia. Amin. Amin. Jadi ibu-ibu kalau bangun pagi 4:30, 4:30 mau jam berapa? Jangan langsung bakar kompor. Kebanyakan ibu-ibu kan langsung bakar kompor. Bahkan pengalaman itu banyak ibu-ibu yang sonde berdoa langsung bakar kompor meledak. Utamakan Tuhan supaya Tuhan utamakan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi baca Alkitab tanpa pamrih. Selidiki itu firman Allah. Baca. Roh Kudus punya kuasa untuk mengartikan itu bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Zaman kita ini kan sudah ada aplikasi itu jadwal schedule bacaan kita. Ada Bapak Ibu? Ada? Harus ada. Itu biasa kan ada contohnya. Kalau Bapak Ibu download aplikasinya di Play Store kan ada tuh schedule itu. Haleluya. Jadi tinggal download saja, lalu bisa Bapak Ibu baca. Jadi itu dia sistem sudah mengatur secara otomatis kejadian pasal berapa. Minimal mereka taruh di situ satu hari itu 3 pasal. 3 pasal dibaca. Nah, kemarin saya sudah baca kembali kejadian, ini sudah mau selesai. Habis kejadian Keluaran, habis itu seterusnya. Ya. Jadi kitab yang ditulis oleh Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Belajar. Jadi bukan ada orang dulu dibangun teologi dulu harus belajar. Kita semua harus belajar firman. Supaya kita tahu firman. Amin. Semua orang yang datang bikin bodoh, kita ngomong firman. Jadi kalau kita rajin baca firman Allah, Roh Kudus punya kuasa mengingatkan.
Jadi ketika orang bicara firman, iya ya, kita baca ini, Roh Kudus mengingatkan kita akan firman-Nya. Haleluya. Apa yang dapat membuat kesetiaan menghadirkan apa? Mujizat Tuhan. Yang pertama, cari Tuhan tanpa mengeluh. Yang mengeluh. Kalau istri saya punya mentor itu keturunan Jepang, kekaisaran Jepang. Jadi 7 keturunan maka kekayaan mereka nggak habis. Jadi setiap bulan itu dari Jepang salurkan mereka datang karena mereka bagian dari kekaisaran Jepang. Jadi orang punya segalanya, anaknya sekolah kuliah luar negeri susah, punya segala sesuatu. Istri saya punya pengalaman ketika mereka masih muda tinggal di tempat mereka itu tidak boleh berlama-lama. Jadi kadang sisir rambut di atas mobil, kadang merias di atas mobil, karena tidak punya waktu. Kalau tidak, ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang berkaitan dengan didikan, penderitaan akan membawa kita menjadi orang yang mengerti rencana Tuhan. Amin. Saya punya teman itu, dia bisa main musik, semua musik dia belajar, dia tahu, hebat. Bapak Ibu, dia main gitar mantap, main keyboard mantap, main rhythm, main bass, drum mantap. Tapi hari ini dia tinggalkan Tuhan. Kami sama-sama dididik dengan kurikulum yang sama. Tapi hari ini dia jauh dari Tuhan. Saya selalu berdoa, saya selalu telepon dia, saya bilang kembali sama Tuhan. Kadang dalam perjalanan orang jumpai yang namanya penderitaan, kekecewaan, orang bisa tinggalkan Tuhan. Tapi tolong Bapak Ibu bilang kiri kanan, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Amin. Amin. Jangan kecewa sama manusia lalu marah Tuhan. Tapi kalau marah krisis, tapi ini Tuhan lain itu sih jangan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir yang aneh-aneh tentang Tuhan. Padahal Tuhan itu lebih berkuasa dari pikiran kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh memanage kesetiaan kita, maka kita harus perhatikan, mencari Tuhan jangan pernah mengeluh. Mau hujan, mau panas, mau situasi apapun, karena ibadah itu mengandung janji. Dan ibadah yang kita lakukan itu Tuhan mengingat kita. Apa yang kita lakukan Tuhan ingat sama kita. Ini yang pertama. Kita perhatikan selanjutnya. Ini bagian-bagian. Akibat mencari Tuhan tanpa mengeluh, akhirnya terjadi apa? Kesembuhan. Disembuhkan, dipulihkan, dilepaskan, dijamah, diberkati, dikuatkan, diubahkan. Kapan terjadi? Ketika kita setia. Ketika kita mencari Tuhan tanpa mengeluh. Yang kita tabur itu yang kita tuai Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan, aduh kaki sakit, kecuali memang bisa turun tanpa itu. Tapi sekali lagi tidak ada alasan yang harus kita buat untuk tidak beribadah. Tidak ada alasan yang bisa kita buat untuk tidak mencari Tuhan. Tidak ada alasan yang bisa kita buat untuk tidak baca Alkitab. Tidak ada alasan yang bisa kita buat untuk kita tidak bisa menyembah Tuhan. Kita harus lakukan itu tanpa mengeluh.
disiplinkan diri kita. Kalau kita patuh, kalau kita taat, kalau kita melakukannya, maka hidup kita, keturunan kita, generasi kita dipelihara. Waktu kita tutup mata, waktu kita terbujur di dalam peti mati, kita tidak lagi memikirkan karena sudah selesai pertandingan kita. Tapi selama kita masih hidup, kita harus mengajarkan, mentransferkan sesuatu yang benar bagi generasi kita, dan itu menjadi bekal bagi hidup mereka. Haleluya. Yang kedua, yang terakhir, pertanyaannya bagi kita, apa yang dapat membuat kesetiaan menghadirkan mujizat Tuhan? Tadi yang pertama apa? Mencari Tuhan tanpa mengeluh. Yang kedua, mencari Tuhan, Berserah kepada Tuhan dengan iman. berserah kepada Tuhan dengan Iman. iman. Wanita umur 18 tahun ini memang dengan iman. Kita baca ini firman Tuhan. Ayat 13. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah besar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu pada pasal yang punya atau terlihat pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena dia adalah keturunan Abraham? Jadi dia adalah keturunan imanmu menyembuhkan. Amin. Amin. Berserah kepada Tuhan dengan iman. Jadi tidak hanya ikut rame, ikut Tuhan itu punya iman, punya percaya. Amin. Pembuktiannya, kalau Bapak Ibu bilang Yesus itu penyembuh, lalu kalau Bapak Ibu sakit hanya minum obat saja, Bapak Ibu belum merasa kesembuhan dari Tuhan. Makanya praktek iman kita ini. Saya punya dosen Ibrani, dia bilang begini, dia seorang doktor yang luar biasa pintar. Dia bilang sama saya, karena dia bukan hanya seorang dosen bahasa Ibrani, tapi dia sarjana hukum, master hukum, ya, dan dia punya latar belakang dari Eden. Dan ketika dia jumpa dengan Yesus, dia memberi seluruh perhatiannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan pakai dia sebagai alat untuk menjadi berkat dan kesaksian. Jadi saya punya dosen bahasa Ibrani ini menarik, biasa kita panggil menarik. Orangnya baik sekali. Ya. Kalau dibacakan absen, Gilbert Beckham, oh ada menarik. Wah. Jadi kalau dia punya mata kuliah Ibrani, harus kita duduk manis sambil kuliah sambil snack, senang sekali. Jadi kalau harus dilafalkan, dibacakan, diingatkan, jadi kalian iman dalam diri dan seterusnya. Ya, jadi baca Ibrani, baca juga. Kalau kita belajar kita tahu, kita ngerti. Jadi masing-masing orang semua yang ada di kelas itu, kita memaksakan diri kita bagaimana kita bisa memperhatikan dan mendapatkan ilmu itu
untuk nanti kita salurkan kepada orang-orang. Jadi Bapak Ibu, zamannya kita kuliah tahun 90-an itu kan bukan zaman medsos sama ini, semua gampang, tinggal diklik di internet dapat semua materi, ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi enak. Tapi zamannya kita tahun 90-an itu kan susah. Yang harus kita cari materi itu fisik. Jadi buku yang harus kita baca, dikta. Itu burunya seperti buru ikan. Jadi fotokopi. Ya namanya kita masih seperti tinggal orang. Ya hanya fotokopi, tidak pernah ada yang asli materinya. Kopian kebanyakan. Itu juga belajar paksa untuk bisa memahami. Jadi berserah kepada Tuhan dengan iman ini penting. Wanita ini dia datang di rumah Tuhan bukan hanya sekedar store muka, tapi dia punya iman bahwa masalahnya, pergumulannya, penderitaannya pasti dapat diselesaikan. Dan ketika dia ada dalam kairosnya Allah, dalam waktunya Tuhan, Alkitab menjawab bahwa Yesus justru hadir di rumah ibadah itu. Yesus punya perhatian tidak kepada yang lain, hanya kepada wanita 18 tahun yang bungkuk ini saja. Kalau hari ini kita punya masalah pergumulan apapun, masalah penyakit, benjolan dan sebagainya, sakit apa saja, saya mau bilang buat kita semua, bagi Yesus tidak ada yang Amin. Perempuan yang sakit bungkuk ini dia tidak pernah pikir bahwa dia jumpa dengan Tuhan. Tapi hari itu waktu yang istimewa bagi dia. Waktu yang istimewa di mana dia dilepaskan dari ikatan yang mengikat dia selama 18 tahun. Jadi pilihan ternyata setia mencari Tuhan ini berkaitan dengan kesabaran, ketekunan. Amin. Jadi mari saya mengajak kita semua, apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah menyerah. Jadi Bapak Ibu, dunia ini tempat masalah. Satu waktu kita tertinggalkan dunia ini. Makanya mari perbaiki segala sesuatu. Hidup menurut firman Allah, dan hidup kita pasti berkati. Dan selama kita menumpang di dunia ini, hidup kita bahagia. Bahagia itu kan bukan nanti ada duit banyak. Kita punya 5.000, 10.000 saja kalau kita bisa bahagia. Karena ada orang yang surga punya 5.000 dan 10.000. Kalau kita bisa bahagia dengan 1 juta, kita bahagia. Jangan pikirkan 10 juta baru kita bahagia. Bahagia itu dari kita, bukan dari duit. Bahagia itu berkaitan dengan suasana hati kita yang di dalamnya ada kebenaran yang memerdekakan hidup ini. Sehingga kita pandang, kita lihat dunia ini. Dunia ini bukan tempat kekal, tempat kita bukan hanya transit. Tempat transit menumpang sementara. Jadi biar rawat wajah itu injok lain. Tapi satu waktu dia dengan orang semuanya. Biar rawat gigi bau bagus-bagus lah, satu waktu gigi semua cukup-cukup. Biar rawat rambut ini bagus-bagus pakai pomade yang mahal, satu waktu juga rontok, botak. Biar rawat kuku kaki itu dan kutex warna-warni, silahkan. Tapi satu waktu kuku-kuku tarapas. Biar rawat bibir itu dengan bibir merah, lipstick model lama dari mahal sampai yang termurah sekali. Tapi satu waktu saya ada bibir yang tinggal hanya ten. Biar rawat alis atau akam bagus-bagus biar disulam, katanya paten supaya berubah-ubah. Satu waktu alis itu akan berubah.
Jadi mari kita latih diri kita, hias diri kita, pikiran kita dengan kesetiaan mencari Tuhan tanpa ragu. Lalu yang kedua, berserah kepada Tuhan dengan iman. Ini dia punya uraian kelasnya sekali. Haleluya. Akibat berserah kepada Tuhan dengan iman akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Amin. Beberapa waktu kemarin saya diundang di salah satu kantor di Ibadah. Saya tidak tahu kalau kepala dinas itu dia lihat saya bagaimana dia puji saya. Selesai saya menyampaikan firman, dia bawa sambutan, dan biasanya ketika bawa sambutan dia bilang pertama kemuliaan buat Tuhan Yesus, tapi yang kedua saya perlu puji pendeta Laka. Kita tengok ya, Pak Pendeta selama ini saya tengok pendeta, ternyata Pak Pendeta ini gagal. Sebenarnya Pak Pendeta ini keturunan apa? Karena kadisnya ini kan orang luar. Saya bilang, Pak, kadis kita ini dari itu. Yang benar Pak Pendeta. Iya, maksud saya tunggu itu keturunan Isa, kata Rasul Nabi Isa. Oh begitu. Tapi kalau moyang saya aslinya Belanda. Begitu. Jadi kalau saya bilang saya keturunan Belanda, pasti ada ciri-cirinya. Betul tidak? Gitu. Kalau kita bilang kita keturunan Belanda, ada ciri-ciri. Apa saya keturunan ketiga dari keturunan Belanda. Matanya masih biru, rambutnya merah. Hanya karena keturunan kan sudah campuran daun kasih dan kulit kasih. Jadi kalau terlambat keluar juga kan bisa belang-beling. Kami puji Tuhan, anugerah Tuhan. Waktu saya dipuji, kira-kira kalau Bapak Ibu dipuji, senang gak saya? Senang. Dengan Pak Kadis yang bicara puji-puji terlama-lama kita terbang dari tanpa ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dengan orang puji kita senang. Tapi kalau kita dengan orang jelekan kita, jatuhkan kita jangan bukan mau sapa dia, temponya saya bisa. Ada muka juga sama dengan daun kaspi lain yang dia ngomong. Begitu. Jadi Bapak Ibu, hidup yang berkaitan dengan berkat itu ada kaitan dengan apa yang kita tahu. Yang kita tahu hari ini, itu yang akan kita tuai di kemudian hari. Tuhan Yesus tolong kita semua biar kita setia mencari Tuhan tanpa mengeluh dan tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena Tuhan mau menolong kita sampai akhir kita menutup mata. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita lakukan satu pujian di hadapan Tuhan, seserahkan kepada worship. Setelah itu Nona Deta Pinjas Birai Sarjana Teologi akan bawa kita dalam suatu firman Tuhan. Haleluya, bersyukur bahwa kita sudah bertemu Tuhan, firman Tuhan yang dapat menjadikan rema dalam kehidupan kita untuk kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dan mensyukuri firman Tuhan tadi kita dapat pujian yang mengatakan, kemanakah kami mencari kasih sejati.